Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas sampai dengan pasal 51 ya. Pada bagian ini kita akan melanjutkan ke bagian ketiga, yaitu tentang penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Pasal 52 ayat 1. Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pada tahap perencanaan usaha dan atau kegiatan. Ayat kedua, lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana maksud pada ayat 1 wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Ayat ketiga, kesesuaian lokasi rencana usaha dan atau kegiatan dengan rencana tata ruang. Sebagaimana maksud pada ayat 2 dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat keempat, dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sebagaimana maksud pada ayat 3 ini, formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya, pasal 53 Ayat 1. Penyusunan formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa A. Deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, dan B. Persetujuan teknis. Ayat 2. Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan lebih dari satu usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dapat dimuat dalam satu formulir UKL-UPL. Kemudian ayat ketiganya, pendekatan penyusunan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh lebih dari satu penanggung jawab usaha dan kegiatan terhadap usaha dan kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam satu formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari satu perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Yang ayat 2 dan ayat 3 ini sebelumnya pernah kita bahas ya teman-teman ya, pada pasal sebelumnya ini. Jadi yang direncanakan lebih dari satu usaha kegiatan ya, yang perencanaan pengelolaannya saling terkait nih, perencanaan dan pengelolaan saling terkait serta berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dapat dimuat dalam satu formulir UKL-UPL. Kemudian dilakukan oleh, nah ini pendekatannya ini dilakukan oleh lebih dari satu penanggung jawab usaha dan kegiatan yang saling terintegrasi dapat di dalam satu formulir UKL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari satu perizinan. Jadi formulir UKL-nya itu bisa digunakan untuk lebih dari satu perizinan berusaha dan atau persetujuan pemerintah. Oke, untuk pasal 52 dan 53 ini tidak ada penjelasan karena sudah cukup jelas ya ini. Oke, lanjut ke pasal 54. Di pasal 54 ini ayat satunya, aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi lingkungan hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup provinsi atau organisasi perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup kabupaten kota dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. Nah ini nih, jelas ya bahwa tidak boleh menyusun UKL-UPL. Kemudian ayat keduanya, dalam hal instansi lingkungan hidup pusat, organisasi atau OPD yang membidangi lingkungan hidup di provinsi, kabupaten, kota ya, bertindak sebagai penanggung jawab usaha atau kegiatan, aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi instansinya masing-masing.
gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dalam suatu kegiatan dari instansi lingkungan hidup pusat ataupun OPD tingkat provinsi, kabupaten, kota yang membidangi di bidang lingkungan hidup tadi itu adalah penanggung jawab usaha dan kegiatan, maka ASN dalamnya bisa menyusun UKL-UPL bagi instansi masing-masing. Lanjut ke pasal 55. Ini formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ayat keduanya, kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian yang membidangi sektor bidang usaha dan kegiatan wajib UKL-UPL menyusun formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis usaha dan atau kegiatan. Dan yang ketiganya, kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi sektor bidang usaha dan atau kegiatan wajib UKL-UPL dalam menyusun formulir UKL-UPL berstandar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berkoordinasi dengan menteri. Ayat keempat, menteri memasukkan formulir UKL-UPL standar spesifik yang disusun oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ke dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Kelima, formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun dengan menggunakan format yang tercantum pada lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini. Jadi ada di lampiran ketiga ya, itunya ya teman-teman ya. Nanti coba kita buka ya. Kemudian pasal 56 ayat 1, penanggung jawab usaha dan kegiatan mengisi formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 4. Ayat keduanya, dalam hal formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengisian formulir UKL-UPL standar mengacu pada format formulir UKL-UPL standar sebagaimana dalam pasal 55 ayat 5. Ayat ketiganya, formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana pada ayat 1 dan ayat 2 disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat keempat, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran ketiga yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Jadi ini juga sudah pernah kita bahas ya pada pasal sebelumnya, mirip juga dengan pasal sebelumnya. Isi formulir spesifik ya yang tersedia pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup, ya kan. Kemudian dalam formulir UKL-UKL spesifik belum tersedia nih dalam sistem informasi lingkungan hidup, maka pengisiannya mengacu pada ini formulir UKL-UPL ya. Standar formulir UKL-UPL pada sebagaimana ada maksud dalam pasal 55 ayat 5. Lalu ini formulir yang standarnya spesifik atau formulir standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 disertai dengan pernyataan kesanggupan. Pernyataan kesanggupan ini sebagaimana terdapat pada lampiran 3 ya dalam PP ini. PP 22 tahun 2021 ini. Untuk sampai pasal 56 ini juga belum ada penjelasan ya teman-teman ya. Cukup jelas di sini. Kemudian pasal 57 ayat 1, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada nah ini mengajukan permohonannya nih ya untuk pemeriksaan kepadanya kepada menteri ya atau menteri untuk usaha atau kegiatan yang nah ini perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh pemerintah berlokasi di lintas provinsi dan atau berlokasi di wilayah laut lebih dari 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah lepas pantai ini oleh menteri. Kemudian gubernur untuk usaha dan kegiatan yang
Satu, perizinan berusaha dan atau persetujuan pemerintah diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. Kemudian dua, berlokasi di lintas daerah kabupaten atau kota yang berada dalam satu provinsi. Dan atau tiga, berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Kemudian yang C, bupati atau wali kota untuk usaha atau kegiatan yang perizinan berusahanya ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota gitu teman-teman. Oke, ayat kedua, pengajuan permohonan pemeriksaan KLUPR spesifik dan standar yang telah diisi pada ayat 1 dilakukan melaluinya sarananya apa nih? Dua ini ya, sarana sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan merupakan pelaku usaha, atau B, sistem informasi dokumen lingkungan hidup dalam hal penanggung jawab usaha dan atau kegiatan merupakan instansi pemerintah. Nah, jadi tetap ya, walaupun instansi pemerintah juga harus wajib juga buka dokumen lingkungan hidup ya teman-teman ya. Ini ada beda dua sistem, satu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ya, perizinan berusaha ya, bila yang melakukan izin usaha tadi itu adalah pelaku usaha. Maksudnya permohonan pemeriksaan itu oleh pelaku usaha, maka melalui sistem ini. Kalau instansi pemerintah mengajukan permohonan pemeriksaan formulir KLUPR di sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Lalu ayat ketiga, pengajuan formulir KLUPR standar spesifik atau formulir KLUPR standar sebagaimana pada ayat 1 dilengkapi dengan persetujuan teknis. Oke. Nah, persetujuan teknis terdiri atas tiga ini, teman-teman. Terdiri atas A, pemenuhan baku mutu air limbah, pemenuhan baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, dan atau analisis dampak lalu lintas. Ayat 5, terhadap formulir KLUPR standar spesifik atau formulir KLUPR standar yang telah diisi, dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup untuk A, usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, B, usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, lalu usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi, dan D, kewajiban wajib KLUPR yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Ayat 6, masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Lanjut ke pasal 58, ini ayat 1-nya, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup terhadap formulir KLUPR standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar untuk A, usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, kemudian usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi, dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya kedua, pemeriksaan administrasi sebagaimana pada ayat 1 dilakukan terhadap konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, B, persetujuan awal terkait rencana usaha dan atau kegiatan, C, persetujuan teknis, D, kesesuaian isi format KLUPR standar spesifik atau formulir KLUPR standar dengan pedoman pengisian. Oke, selanjutnya ayat ketiganya, dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan
formulir UKR-UPL baik yang spesifik maupun yang standar ini A. Telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi ya. B. Belum lengkap dan benar, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melengkapi formulir UKR-UPL standar spesifik dan formulir UKR-UPL standar. Jadi kalau sudah lengkap bisa dilanjutkan ke pemeriksaan substansi. Lalu selanjutnya ini pasal 59. Pasal 59 ayat 1. Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan substansi formulir UKR-UPL standar spesifik atau formulir UKR-UPL standar. Ayat 2. Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi formulir UKR-UPL standar spesifik atau formulir UKR-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Gubernur atau Bupati Wali Kota. Lanjut pasal 60 ayat 1, pemeriksaan substansi formulir UKR-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Ya. Dilakukan secara otomatis melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi elektronik untuk formulir UKR-UPL standar spesifik yang diisi oleh pelaku usaha. Nah, ini pemeriksaan substansi UKR-UPL standar spesifik untuk usaha ya dengan risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk formulir UKR-UPL standar spesifik yang diisi oleh pelaku usaha ya. Ayat kedua, berdasarkan pemeriksaan substansi. Nah, ini pada ayat 1 diterbitkan A. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup atau B. Penolakan pernyataan kesanggupan lingkungan hidup. Ayat 3. Persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan secara otomatis melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk formulir UKR-UPL standar spesifik yang diisi oleh pelaku usaha. Oke, pasal 61 Pasal 61 ayat 1. Pemeriksaan substansi formulir UKR-UPL standar spesifik atau formulir UKR-UPL standar dilakukan untuk tujuannya nih teman-teman ya. Tujuannya apa dilakukan adanya ini? Oke, A. Usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi. Usaha dengan tingkat risiko tinggi. Nah, ini yang tadi A, usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi ya, menengah tinggi, usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kemudian ayat 2, pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri dengan menugaskan pejabat yang membidangi AMDAL, UKR-UPL dan SPPL. Lalu B, gubernur atau bupati wali kota dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup. Oke, selanjutnya ayat ketiganya, pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan jenis rencana usaha dan kegiatan dan jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi. Ayat keempat, pemeriksaan substansi formulir UKR-UPL standar spesifik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Dilakukan selama 3 hari kerja ya teman-teman ya. Oke, ini pemeriksaan substansi formulir UKR standar spesifik. Kemudian ayat kelimanya, pemeriksaan substansi formulir UKR-UPL standar. Ini maksud pada ayat 1, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja dengan melibatkan A. Instansi membidangi rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. B. Instansi penerbit persetujuan teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan atau analisis mengenai dampak lalu lintas, dan atau C. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang penataan ruang. Ayat 6. Pemeriksaan substansi formulir KUPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan secara dalam jaringan dan atau luar jaringan. Pemeriksaan substansi ini ya, yang standar ini dilaksanakan secara dalam jaringan dan atau di luar jaringan. Oke, baik teman-teman semua, ini tidak ada penjelasan ya sampai dengan pasal 61 yang sudah kita bahas. Baik teman-teman semua, ini adalah akhir dari video kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dapat segera tercapai, terwujud, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.